Begitu suara itu jatuh, suara tembakan tiba-tiba terdengar di luar, dan seseorang berteriak, "Cepat dan temukan tempat untuk bersembunyi, kita tidak tahu dari mana tembakan itu berasal." Beberapa orang menembak dengan panik dan berteriak keras, "Ini benar-benar neraka, kita tidak tahu di mana mereka, cepat dan matikan api." "Di mana?" "Di sisi barat, cepatlah." Juarez terkejut ketika dia mendengar gerakan di luar. Dia tahu dari suara yang dia dengar bahwa bawahannya telah dikepung dan ditekan, dan lawan tidak hanya membuat mereka lengah tetapi bahkan menyebabkan kerugian besar bagi mereka. Begitu dia memikirkan orang-orang di luar, mereka semua adalah fondasi kehidupan dan uangnya sendiri, tapi sekarang mereka dibantai oleh musuh yang tidak dikenal, yang memberinya rasa putus asa karena asetnya hancur dengan cepat. Jadi, dia dengan marah mengarahkan pistol ke Tama, dan berteriak histeris, "Suruh anak buahmu segera berhenti, kalau tidak aku akan menembakmu." Tama mencibir, dan dalam sekejap, tiba-tiba dengan tembakan kecepatan yang sangat cepat. Tepat ketika Juarez tidak bereaksi, Tama meraih pergelangan tangan kanannya memegang pistol dan kemudian memutarnya tiba-tiba. Hanya dengan sekali klik, pergelangan tangan Juarez terlipat ke belakang 180 derajat, dan punggung tangannya melekat erat pada lengan bawahnya. Yang lebih mengerikan adalah sendi pergelangan tangannya yang patah telah menembus satu-satunya kulit yang tersisa di pergelangan tangannya, dan tulang putih yang tergantung dengan daging dan darah terlihat sangat menakutkan. Pengawalnya langsung bereaksi, dan satu persatu mereka segera mengeluarkan senjata mereka untuk menembak Tama. Tapi yang tidak mereka duga adalah alih-alih bersembunyi, Tama berdiri dan menatap mereka dengan mencibir. Saat mereka mengarahkan senjata mereka padanya, beberapa lidah api tiba-tiba menyembur dari punggung mereka, dan kemudian, beberapa orang dipukuli ke sarang lebah dengan peluru. Juarez, Darren, dan yang lainnya semua ketakutan dan tercengang. Mereka berbalik dan melihat ke belakang. Mereka melihat lebih dari selusin pria berbaju hitam bergegas masuk dengan senjata. Pemimpinnya adalah Panglima tertinggi, Yoshua. Yoshua menginstruksikan bawahan lainnya pada saat ini, "Awasi orang-orang ini, jika ada di antara mereka yang berniat menyerang, bunuh mereka." Semua orang segera menjawab serempak, "Baik Pak." Juarez sudah ketakutan, tetapi pada saat ini dia pingsan. Melihat bahwa pihak lain telah menyerbu ruang operasi bawah tanah, dia langsung menebak bahwa semua anak buahnya yang tinggal di luar pasti sudah habis. Tepat ketika dia berpikir semua ini mungkin mimpi buruk, Yoshua dengan cepat mendatangi Tama, dan berkata dengan hormat, "Tuan Renza, sesuai perintahmu, bawahanku telah membunuh semua musuh di luar, tidak ada yang tersisa." Tama bertanya kepadanya, "Apakah ada korban di antara orang-orang kita?" Yoshua segera berkata, "Tuan Renza, Front Kataklismik mengirim total 158 tentara hari ini, tidak ada yang terluka, dan lebih banyak lagi. Tidak ada yang mati." Begitu Juarez mendengar ini, dia tiba-tiba jatuh ke tanah. Dia menatap Tama dengan ketakutan di wajahnya, dan berkata, "Kamu, apakah kamu dari Front Kataklismik?" Yoshua menatapnya dan berkata dengan dingin, "Tuan Renza bukan dari Front Kataklismik, tetapi seluruh Front Kataklismik, puluhan ribu orang, semuanya milik Tuan Renza." Juarez sudah ketakutan setengah mati saat ini. Nama Kataklismik Front, sudah lama ia dengar seperti guntur. Bahkan jika kelompok kriminal paling kuat di Meksiko ditarik keluar, tidak mungkin menjadi lawan dari Front Kataklismik, karena semua anggota Front adalah prajurit elit yang terlatih, dan ada beberapa master top di antara mereka. Pada suatu ketika, bos dari kelompok kriminal top menggunakan Front Kataklismik sebagai contoh mereka. Tak satu pun dari mereka dapat memiliki tim tentara bayaran yang kuat seperti Kataklismik Front. Tetapi mereka juga tahu betul bahwa kekuatan mereka berada 108,000 mil jauhnya dari Front Kataklismik. Tidak mungkin untuk melawan mereka.
Oleh karena itu, bos dari banyak geng besar bahkan menawarkan harga yang sangat murah, dan dengan sikap yang sangat rendah hati, mereka berharap dapat mengundang para penguasa front bencana untuk melatih tentara mereka. Namun, front Cataclysmic tidak pernah berurusan dengan kelompok seperti itu, jadi mereka menutup telinga terhadap permintaan mereka. Bahkan jika Raja Obat Bius terbesar datang secara langsung, dia masih tidak bisa bertanya pada front Cataclysmic. Dan terlebih lagi, semakin besar reputasi front Cataclysmic di antara para penjahat. Dalam hati Juarez, front Cataclysmic adalah eksistensi seperti dewa. Tapi dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa pemuda bernama Tama Renza di depannya adalah pemilik dari front Cataclysmic. Tidak heran dia bisa memiliki kartu emas hitam. Nilai dari front Cataclysmic saja akan menelan biaya puluhan miliar atau bahkan ratusan miliar dolar. Apa yang tidak bisa dia bayangkan adalah bahwa hari ini bawahannya akan dimusnahkan sepenuhnya oleh front Cataclysmic yang terkenal. Merasa ketakutan, dia tanpa sadar bertanya pada Tama, "Kami gila Juarez, kami selalu sangat menghormati front Cataclysmic, tapi aku tidak mengerti, aku tidak punya masalah dengan front Cataclysmic, mengapa front Cataclysmic ingin berurusan dengan kita seperti ini?" Tama mencibir dan berkata, "Aku baru saja mengatakan, kalian semua, tanpa kecuali, apakah semua orang yang paling keji. Membunuhmu berarti melakukan keadilan untuk langit dan orang-orang yang kamu bunuh." Juarez tidak mau dan berkata, "Di sini, kami bukan satu-satunya kelompok kriminal dengan kejahatan keji. Kenapa kamu tidak menargetkan kepada mereka yang paling kuat, tapi malah menargetkan kami, Crazy Juarez? Apakah kamu melakukan hal-hal untuk surga dan membunuh orang-orang, dan kamu harus memilih yang memiliki kekuatan lebih lemah? Mengapa kamu ingin melakukannya?" Tama mencibir, menatapnya, dan bertanya, "Apakah kamu bermain penculikan moral denganku di sini?" "Yah, karena itu masalahnya, maka aku akan meyakinkanmu sampai mati. Dan aku bertanya padamu, apakah Elizabeth Zo seseorang yang kamu kenal, Elizabeth Zo?" Juarez tiba-tiba teringat ketika Darren memanggilnya untuk melapor. Dia telah mengungkapkan di telepon bahwa Tama telah memeriksa Elizabeth sebelumnya. Sekarang mendengar Tama menyebut nama Elizabeth lagi, Juarez berkata dengan cepat, "Elizabeth hanyalah salah satu anggota periferal kami di Amerika Serikat." Tama bertanya kepadanya, "Anggota periferal bukan anggota? Aku akan bertanya lagi padamu, selundupan yang dia tipu orang semuanya dipasok padanya olehmu?" Juarez tanpa sadar berdalih, "Tidak, bukan milikku, apa kamu tidak mau mengatakan yang sebenarnya?" Tama mendengus dingin, dan berkata kepada Yoshua, "Yoshua, tembak kedua kakinya." Juarez tidak kembali ke akal sehatnya. Yoshua mengangkat senjatanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan mengangkat senjatanya dengan kecepatan yang sangat cepat dan menembak 2 kali. Juarez hanya merasakan sakit yang tajam di lututnya. Melihat ke bawah, dia menemukan bahwa lutut kedua kakinya benar-benar hancur oleh peluru. Rasa sakit yang parah membuatnya hampir pingsan di tempat, tapi dia segera sadar dari ambang pingsan. Rasa sakit yang tak terkendali membuatnya menangis seperti anak kecil. Tapi Tama menatapnya saat ini, dan berkata dengan dingin, "Jika kamu membuat suara itu seperti membunuh babi lagi, aku akan meminta seseorang mematahkan benda itu di selangkanganmu juga." Juarez mendengar ini dan dia tiba-tiba gemetar ketakutan dan kemudian memaksa dirinya untuk menutup mulutnya. Tama menatapnya saat ini, dan melanjutkan, "Aku akan bertanya lagi, apakah barang di tangan Elizabeth milikmu?" Juarez menahan rasa sakit saat ini, dan keringat menetes di pipinya. Mengalir ke bawah, dan bahkan menyatu menjadi aliran yang mengalir di dagunya. Untuk menyelamatkan hidupnya, dia hanya bisa mengakui, "Ya, itu milikku." Tama mengangguk dan bertanya lagi, "Aku bertanya lagi padamu, Elizabeth,
Dia menipu orang-orang di AS dan mengirim mereka ke sini untuk perdagangan organ tubuh? Pikiran pertama Juarez adalah menyangkalnya, tetapi kemudian dia berpikir bahwa bawahan Tama telah menembak kedua kakinya. Jika dia masih berani berdebat saat ini, bukankah itu mencari kematian? Jadi, dia hanya bisa berkata dengan gugup, "Ya, ya." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.